Apa yang terjadi padanya, dia sama sekali tidak bisa mengatakannya. Dia hanya ingat saat bagasi dibuka, langsung pingsan. Bahkan wajah penculik pun tak sempat dilihat jelas. Sampai sekarang, jalur penyelidikan lewat bodyguard benar-benar buntu. Demi memecahkan kasus ini, polisi terpaksa mengalihkan perhatian ke musuh lama Jiang. Melalui penyelidikan, ditemukan beberapa tahun lalu demi promosi, Jiang membongkar bukti suap pesaingnya, membuat pihak lawan kehilangan segalanya dan dipenjara 3 tahun. Karena itu, dia sangat dicurigai sebagai pelaku. Polisi membawa pesaing itu ke kantor polisi dan menginterogasinya semalaman. Namun, pada hari hilangnya Shang Yu, pesaing itu punya alibi kuat, sehingga kasus ini kembali buntu. Pasangan suami istri itu, setelah mendengar kabar ini, harapan terakhir mereka hancur. Setiap hari mereka melampiaskan kesedihan dengan minum alkohol, terus memikirkan putra mereka. Akhirnya penculik menelepon lagi. Kali ini, Pak Jiang tidak menahan diri. Begitu mengangkat telepon, ia langsung memaki penculik itu, menuduhnya ingkar janji. Tapi setelah itu, ia khawatir penculik tersinggung, lalu buru-buru minta maaf, mengatakan jika anaknya dilepaskan, ia bersedia memberi 1 miliar won Korea lagi. Mendengar itu, penculik puas. Bahkan saat menutup telepon, ia membiarkan Pak Jiang mendengar suara Shang Yu. Aduh, gadis kecil, tidak mau, tidak suka kamu, maka aku akan memukulmu. Kata-kata ini kuberikan padamu. Hal yang sangat sederhana, tapi di kepalamu jadi rumit, itu dia. Meskipun suara putranya sangat lemah, setidaknya itu membuktikan dia masih hidup. Pak Jiang kembali berharap mengumpulkan uang tebusan lebih banyak, bahkan berencana menjual rumahnya untuk dana. Hingga hari ke-17 setelah Shang Yu diculik, sang ibu menerima sepucuk surat dari penculik. Surat berisi ancaman, menyatakan ia tak lagi percaya Pak Jiang dan agar Shang Yu hidup harus ikuti permintaan penculik. Selain itu, di dalam amplop juga ada 1 gigi milik Shang Yu, membuat sang ibu makin khawatir. Ia segera mengikuti permintaan penculik, mencari mantel merah di lemari pakaian, lalu memakainya dan berjalan di jalan sambil mengais tempat sampah. Meski cuaca saat itu lebih dari 30 derajat, penculik menaruh catatan di tempat sampah, berisi alamat tempat sampah berikutnya di atap pusat perbelanjaan setinggi 26 lantai. Penculik juga mengharuskan sang ibu menaiki tangga, memberi siksaan fisik dan mental padanya. Isi catatan kali ini meminta sang ibu mentransfer 1 miliar won Korea ke rekening atas nama Han In-su, dan saat itu penculik diam-diam mengawasinya dari belakang. Sang ibu tiba di depan mesin ATM, namun karena sangat tegang, ia beberapa kali salah memasukkan PIN. Setelah susah payah berhasil memasukkan PIN yang benar, ia baru sadar mesin ATM tidak bisa mentransfer uang sebanyak itu. Jelas, semua ini memang disengaja penculik. Dia memang ingin melihat sang ibu hancur secara mental, dan setelah tujuannya tercapai, dia pun berbalik pergi. Sang ibu yang putus asa dan tak berdaya berjalan di jalanan seperti mayat hidup, hingga akhirnya pingsan di tengah hujan karena kelelahan. Untungnya, dia ditemukan pejalan kaki lalu dibawa pulang. Waktu berlalu sampai hari ke-19 sejak Shang Yu hilang. Polisi membandingkan tulisan tangan surat penculik kepada ibu mencari identitas. Dari sekian banyak tersangka, yang paling dicurigai tetaplah pesaing tersebut. Tulisan tangannya tidak hanya mirip dengan milik penculik, bahkan nama Han Rengxiu yang disebutkan oleh penculik pun ada kaitannya dengannya, karena ia pernah menggunakan nama samaran, Han Rengxi. Selain itu, polisi juga menganalisis suaranya dan menemukan bahwa suaranya cocok dengan suara penculik yang terdengar di telepon. Semua ini menunjukkan bahwa dialah penculiknya. Setelah mengetahui kabar ini, Lao Jiang sangat marah. Ia langsung bergegas ke kantor polisi, menarik kerah pesaingnya dan bertanya, "Sebenarnya kau bawa kemana, Shang?" Namun pesaing itu sama sekali tidak terpengaruh, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Melihat cara keras tidak berhasil, Lao Jiang pun mencoba cara yang lebih halus.